Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dengan pembelajaran fisika hari ini, yaitu tentang materi gerak lurus beraturan. Minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang materi gerak lurus. Sekarang kita bahas tentang gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan juga dikenal dengan GLB. Nah, GLB itu adalah cabang dari gerak lurus ya. Jadi gerak lurus itu dibedakan menjadi dua, ada gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan GLBB. Yang kalau GLBB saya bahas minggu depan. Nah, gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan. Jadi kalau gerak lurus beraturan itu dia bergeraknya pada lintasan lurus, tapi kecepatannya adalah konstan. Berarti nggak punya percepatan, hanya punya kecepatan. Secara matematis, rumus GLB dituliskan dengan V sama dengan S per T. Dengan S-nya adalah perpindahan, V adalah kecepatan yaitu dalam meter per sekon, dan T adalah waktu. Dia kecepatan ya. Kecepatan itu berarti perpindahan pakainya, bukan jarak. Nah, ini analogi grafik dari grafik GLB. Kecepatan terhadap T. Dia berbentuk garis lurus karena dia konstan. Berarti misal di sininya kecepatannya tetap konstan, mau waktunya 5, mau waktunya 6, mau waktunya 7, selama berapa detik pun tetap kecepatannya tidak berubah. Makanya dia membentuk garis lurus. Oke. Langsung ke contoh soal. Mobil sedan bergerak lurus dengan kecepatan 72 km per jam. Berapakah jarak tempuh mobil tersebut dalam waktu 30 sekon? Lihat, di sini 72 km per jam. Waktunya dalam sekon. Berarti nggak match atau nggak sinkron. Kita lihat, diketahui waktunya adalah 72 km per jam, terus T-nya adalah 30 sekon. Pilihannya, karena yang ditanyakan adalah jarak, kamu itu kan yang satu 72 km per jam, waktunya dalam sekon yang diketahui. Berarti pilihannya kamu merubah si sekon ke dalam jam atau si kecepatan dalam meter per sekon. Saya akan ngasih tahu dulu gimana caranya ngerubah kilometer per jam jadi meter per sekon. Nah, V sama dengan 72 km per jam. Sama dengan 72 km per 1 jam. Jadi kecepatannya adalah 72 km yang ditempuh selama 1 jam. Kita mau rubah ke dalam meter per sekon. Berarti 72 km dirubah dulu ke dalam meter. Kilometer ke meter turunnya adalah 3 kali, berarti dikali 1000. Sehingga 72 km sama dengan 72.000 meter. Nah, 1 jam karena 72 km per jam berarti 72 km selama 1 jam. Maka kalau dibikin meter per sekon berarti 72.000 meter dibagi dengan 1 jam yang dirubah ke sekon, yaitu 3.600. Sehingga 72 km per jam sama dengan 72.000 meter dibagi 3.600 sama dengan 20 meter per sekon. Berarti kecepatannya adalah 72 km per jam atau 20 meter per sekon. Sekarang baru kita bisa masukin ke persamaan V sama dengan S dibagi T. S-nya adalah 20 meter per sekon. S-nya, V sama dengan S per T. Maka S yang ditanyakan jarak sama dengan V dikali T. V-nya 20 meter per sekon dikalikan dengan waktunya 30 sekon. Sama dengan 600 meter. Bu, boleh nggak kalau misalnya
si 30 sekon ini yang dirubah ke jam. Si 30 sekon ini yang dirubah ke jam. Boleh nggak, Bu? Boleh, tapi berarti hasilnya nanti jaraknya dalam kilometer. Seperti itu. Tergantung soalnya ya disuruhnya apa. Kalau nggak ada penjelasan harus kilometer per jam atau meter per sekon, silahkan. Boleh kalian pilih. Tapi kalau misalnya ditentukan, ikutin perintahnya. Seperti itu. Oke, next. Contoh soal yang kedua. Sebuah kereta bergerak lurus beraturan pada lintasan tertentu dan memerlukan waktu 20 menit untuk menempuh jarak 36 km. Tentukan kecepatan kereta. Terus yang ke B, waktu yang dibutuhkan kereta untuk menempuh jarak 300 meter. Pertama, diketahui waktunya adalah 20 menit. Jaraknya 36 km. Saya mau rubah ke sekon. Atau mau dirubah ke meter per sekon. Berarti 20 menit sama dengan 1200 detik. Kenapa? Karena 1 menit 60 detik. Berarti 20 menit dikali 60 adalah 1200 sekon. Nah, jaraknya 36 km. Berarti sama dengan 36.000. Karena dari kilometer ke meter dikalikan 1000. Ditanyanya adalah V yang A, terus yang B-nya adalah waktu saat menempuh jarak 300 meter. Berarti berapa waktunya? Waktu kereta sampai di jarak 300 meter itu berapa waktu yang dibutuhkan? Pertama kita cari yang A dulu. V yang ditanya kecepatannya. V sama dengan S per T. Jaraknya adalah 3600 dibagi waktunya 1200, maka kecepatannya adalah 30 meter per sekon. Gampang ya. Next, tanya B. Waktu yang dibutuhkan saat S-nya atau jaraknya adalah 300 meter. V sama dengan S per T. Berarti T sama dengan S dibagi V. S-nya adalah 300 meter. Jadi jangan pakai lagi yang 3600 karena yang ditanyakan waktunya saat kereta nyampe di 300 meter, bukan di 36 meter. Berarti T sama dengan S per V, T sama dengan 300 meter dibagi 30 meter per sekon. Bu, kenapa kok V-nya pakai yang atas? Karena dalam GLB kecepatannya adalah konstan. Dari awal sampai akhir kecepatannya tetap sama, yaitu 30. Makanya saat di 300 meter dibagi 30 sama dengan 10 sekon. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kereta mencapai jarak 300 meter, perpindahan 300 meter adalah waktunya 10 sekon. Seperti itu. Nah, ini latihan soalnya, silakan dikerjakan 2 nomor. Terima kasih. Jangan lupa latihan dikerjakan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.